Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصاصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, yang telah memberikan nikmat iman di hari akhirat ini, dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita yang mendengarkan suara panggilan azan ini, akan tetapi mereka tidak dapat mengindahkan panggilan tersebut. Mereka diberikan oleh Allah nikmat dunia, akan tetapi mereka tidak diberikan nikmat akhirat. Ada di antara jamaah yang telah berhadir di tempat ini walaupun mereka tidak mendengarkan dan belum mendengarkan suara azan. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Pada saat hari ini kita telah memenuhi tempat ini walaupun suara panggilan untuk meraih kesuksesan itu belum lagi kita mendengarkan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan umat manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap pada hari Sayyidul Ayyam, hari di mana hari yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak berselawat pada hari ini. Dan pada saat kita menghadiri, mengayunkan langkah kaki kita menuju tempat yang penuh dengan keberkahan ini, jadikanlah ini adalah sebuah bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menyuruh kepada kita untuk mengikuti tatanan kehidupan ini sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu aspek yang paling sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagaimana kita senantiasa bermuamalah dengan bitayammun. Tayammun itu adalah menggunakan tangan kanan. Ada salah satu jemaah pada saat beliau mendengarkan hadis tersebut, beliau mencoba untuk mempraktekkan sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, sungguh berat Ustaz, di awal-awal pada saat saya harus masuk rumah dengan kaki kanan, dan pada saat saya melepaskan sandal itu harus dengan kaki kiri. Karena apa? Karena saya menghadirkan beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masuk ke dalam rumah. Beginilah Rasulullah pada saat beliau melepaskan sandalnya. Beginilah Rasulullah pada saat beliau sedang makan dan minum. Hari ini berapa banyak di antara jemaah yang sering mengikuti berbagai macam pengajian,
Akan tetapi rasa kecintaan tersebut tidak pernah dihadirkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada saat mereka sedang makan minum, terkadang mereka terlupa. Saat makan dengan tangan kanan, lalu mereka minum dengan tangan kiri, dan begitu mudahnya meninggalkan Rasulullah SAW dalam hal-hal yang kelihatannya remeh. Akan tetapi jemaah yang dirahmati Allah, mari kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar rasa cinta tersebut untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW terpatri di dalam jiwa kita. Ada rasa kecintaan. Kita menghadirkan setiap aktivitas yang kita lakukan itu dikarenakan apa? Rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat kelak di hari akhirat dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang khatib bacakan tadi merupakan ayat akhir dari surat Yusuf, di mana surat Yusuf ini merupakan terdiri dari 111 ayat dan hanya menceritakan tentang satu sosok manusia. Kisah tersebut 111 ayat itu hanya menceritakan tentang satu sosok manusia, yaitu Nabiullah Yusuf. Bagaimana pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Allah berfirman, laqad qana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya telah diceritakan kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Maka haditsan yuftara. Al-Quran itu bukanlah cerita dongeng. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang telah datang terlebih terdahulu. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu secara terperinci. Wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan menjadi sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Para mufassirin menyebutkan bahwasanya sepertiga isi Al-Quran itu merupakan fakta sejarah, dan sejarah yang diungkapkan di dalam Al-Quran merupakan kisah terbaik yang pernah ada diungkapkan di atas muka bumi ini. Maka kisah Nabi Yusuf ini merupakan salah satu kisah yang harus menjadi ibrah kepada kita semuanya, jamaah yang dirahmati Allah. Sosok Nabi Yusuf adalah sosok yang dikhianati oleh saudara-saudaranya. Bagaimana pada saat saudara-saudaranya melihat kecintaan ayahanda kepada Nabiullah Yusuf, pada saat itu saudara-saudaranya mengkhianatinya, mengajaknya untuk bermain, lalu mereka ingin berencana membunuh Nabiullah Yusuf. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat tersebut, uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuhlah Yusuf. Agar apa? Agar nanti ayahanda itu akan mencintai kita semuanya. Pada saat Yusuf tidak ada bersama mereka, maka kasih sayang, perhatian seorang ayah itu akan tertuju kepada saudara-saudaranya yang lain. Ini merupakan pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara Yusuf kepada Nabiullah Yusuf. Namun lihat bagaimana pembalasan Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah marah terhadap saudaranya. Begitu juga sosok Nabiullah Yusuf adalah sosok seorang pemuda yang tampan. Dikarenakan ketampanannya itu dia digoda oleh wanita penguasa dan mempunyai tahta. Hal tersebut diungkapkan di dalam Al-Quran dengan ungkapan walaqad hammat bihi wa hammat biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalaulah seandainya Nabiullah Yusuf tidak melihat cahaya dari Allah, maka sungguh Nabiullah Yusuf itu akan terperosok ke dalam sebuah kriminalitas yang dinamakan dengan zina. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengungkapkan, pada saat terjadi syahwat antara wanita tersebut dengan Nabiullah Yusuf, maka Nabiullah Yusuf melihat wajah ayahandanya. Pada saat tersebut ayahandanya itu menamparnya. Itulah yang dinamakan dengan laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalaulah seandainya aku tidak melihat cahaya Tuhan, maka sungguh aku akan terperosok ke dalam perbuatan kemaksiatan. Oleh sebab itu, godaan demi godaan itu terus menimpa Nabiullah Yusuf. Setelah dikhianati oleh saudaranya, digoda oleh wanita cantik yang bermartabat, begitu juga Nabiullah Yusuf difitnah untuk mengakui bahwasanya dia adalah orang yang berupaya untuk memperkosa wanita tersebut. Namun apa yang terjadi? Nabiullah Yusuf tetap kekeh
tidak mau mengakui sesuatu yang tidak dia lakukannya, sehingga beliau mengungkapkan dan Al-Quran mengungkapkan bagaimana kejujuran dan fakta integritas beliau pada saat diuji untuk mengakui sesuatu yang tidak dilakukan. Maka beliau mengatakan bahwasanya qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, bahwasanya aku lebih mencintai penjara daripada aku harus mengakui apa yang tidak aku lakukan. Ini adalah sebuah tawaran hari ini yang sering kita melihat. Apabila orang tidak mau membenarkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berkuasa, maka mereka itu akan dimasukkan oleh penjara. Maka jangan pernah putus asa. Pada saat kita diancam akan dimasukkan ke dalam penjara oleh para penguasa, oleh orang-orang yang zalim, maka ingatlah kisah Nabiullah Yusuf. Kisah di mana Nabiullah Yusuf ingin dimasukkan ke dalam penjara kalau seandainya tidak mau mengakui bahwasanya dia ingin memperkosa wanita tersebut. Namun Nabiullah Yusuf berkekeh, bersikeras untuk tidak mengakui apa yang tidak dia lakukannya. Oleh sebab itu Al-Quran mencatat bagaimana perjuangan, bagaimana ujian yang dialami oleh Nabiullah Yusuf. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kondisi Nabiullah Yusuf ini adalah pada saat dia masuk ke dalam penjara, itu diungkapkan oleh teman-temannya di dalam penjara dengan ungkapan yang sama. Pada saat beliau keluar dari penjara, ungkapan tersebut dengan ungkapan jumlah yang sama. Apa yang diungkapkan oleh orang-orang? Pada saat beliau sedang dalam keadaan susah, maka orang-orang melihat sosok Nabiullah Yusuf itu adalah dengan inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau ini adalah orang yang baik, wahai Yusuf. Lihatlah bagaimana kondisional keimanan seseorang pada saat dia dalam keadaan lemah, pada saat dia dalam keadaan dalam penjara, pada saat dia sedang dalam diuji, maka ketaatannya kepada Allah itu dinilai oleh orang dengan inna lanaraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat pada dirimu itu adalah orang yang baik, wahai Yusuf. Begitu juga ungkapan yang sama diungkapkan oleh orang-orang pada saat apa? Pada saat Nabiullah Yusuf pada saat menguasai kekuasaan, pada saat beliau memimpin, pada saat beliau mempunyai jabatan, maka orang juga akan mengungkapkan ungkapan kata yang sama kepada Nabiullah Yusuf, bahwasanya dengan ungkapan inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang yang baik. Kondisi apapun sebagai umat Islam, pada saat katakanlah mereka sedang dalam keadaan lemah, terpuruk, maka mereka itu adalah orang-orang yang baik. Begitu juga pada saat Allah memberikan amanah kepada orang mukmin dengan kekuasaan, dengan harta, maka orang juga akan menilai orang tersebut, orang mukmin tersebut adalah orang yang baik. Inilah kondisi yang tidak akan pernah berubah. Banyak di antara orang-orang pada saat mereka itu lagi susah, lagi miskin, maka ketaatan mereka itu sangat baik kepada Allah. Namun pada saat Allah berikan amanah, harta, kekayaan, jabatan, maka mereka mencoba untuk bermaksiat kepada Allah. Ini adalah status bagaimana seseorang tersebut tidak mau mengambil pelajaran dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Nabi Yusuf pada saat di penjara itu adalah sosok yang memang memberikan informasi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah, sehingga pada saat kebaikan yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf kepada teman-temannya, rekannya di dalam penjara, kebaikan tersebut dilupakan oleh temannya. Dan ini diungkapkan di dalam Al-Quran, udhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbi, sampaikanlah kepada Tuhanmu tentang diriku, maka syaitan melupakan kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf kepada temannya. Ini adalah sebuah ungkapan. Pada saat kita hari ini pernah melakukan kebaikan kepada seseorang, maka orang tersebut lupa terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan kepadanya. Maka ingatlah kisah Nabiullah Yusuf. Jangan pernah mengungkit lagi kebaikan tersebut. Jangan pernah kita merasa hebat karena pernah menolong orang tersebut. Ingatlah bagaimana kisah Nabiullah Yusuf pada saat dia melakukan kebaikan di dalam penjara dan memesan kepada temannya yang keluar dari penjara untuk mengingatkan bahwasanya di dalam penjara ada orang yang baik, namun syaitan melupakan kebaikannya tersebut. Maka pada saat itu Nabi Yusuf adalah orang yang diuji dengan kebaikannya dilupakan oleh orang yang lain. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah,
Salah satu hal yang paling menjadi pelajaran penting bagi kami pada saat kami mempelajari tentang ilmu ekonomi, yaitu adalah kisah dari Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf ini merupakan salah satu sosok tokoh ekonomi negara, di mana diungkapkan dalam sebuah ayat di dalam surat Yusuf tersebut, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Ini merupakan salah satu sektor yang dikembangkan oleh Nabiullah Yusuf, apa yang dinamakan dengan sektor real. Hari ini perbandingan transaksi antara sektor real dengan sektor non real, perdagangan mata uang yang bukan secara real, ya, itu dibandingkan 1:600. Bayangkan, perekonomian dunia ini akan rapuh apabila kita hanya menjual kertas-kertas di alam maya. Perekonomian ini tidak akan pernah mapan kalau seandainya kita ini hanya bertransaksi dengan transaksi alam maya. Namun belajarlah dari apa yang diajarkan oleh Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf mengajak kepada seluruh penduduk negeri untuk bercocok tanam selama 7 musim lamanya. Ini menunjukkan apa? Ada salah satu seorang teman yang menemukan sebuah konsep baru di dalam ekonomi Islam, di mana mereka menemukan yang dinamakan dengan konsep sektor index pricing sektor real. Hari ini pada saat kita datang ke sebuah institusi keuangan, maka mereka akan mengambil laba dari setiap pembiayaan itu dengan melihat tingkat suku bunga. Ini adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Walaupun misalnya kita datang ke salah satu institusi, maka mereka akan melihat berapa tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Indonesia. Namun kalau seandainya seorang tersebut mempelajari surat Yusuf ini, maka mereka akan mempelajari bahwasanya, cobalah lihat harga 7 musim untuk tanaman tersebut, maka lihatlah berapa kenaikannya, maka tentukanlah berapa jumlah harga yang bisa kita ambil labanya. Ini adalah pelajaran penting, sehingga teman-teman di ekonomi mereka merumuskan sebuah konsep baru yang dinamakan dengan index pricing sektor real. Kita tidak mesti menggunakan sistem bunga, kita tidak mesti menggunakan sistem ribawi. Kenapa? Karena Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya tanpa bunga pun kita bisa meningkatkan perekonomian kita. Bahkan dengan bunga, ekonomi sebuah negara itu tidak akan pernah berhasil menuju kepada kemakmurannya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, seorang ulama tabi'in bernama Atha bin Abi Rabah mengungkapkan bahwasanya surat Yusuf ini merupakan surat penghibur kesedihan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya surat ini turun pada saat terjadi Amul Huzn, di mana tahun kedukaan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, di mana Rasul kehilangan ibunda Siti Khadijah, yang kedua Rasulullah SAW kehilangan pamannya. Dan pada saat Rasul tidak diterima dakwahnya di Mekah, maka beliau ada secercah harapan untuk menyampaikan dakwahnya ke Taif. Namun apa yang terjadi? Sesampai di Taif, Rasulullah SAW diusir oleh penduduk Taif. Maka turunlah surat ini, sehingga Atha bin Rabah mengatakan bahwasanya kalau seandainya kita mengalami masa-masa kesedihan, maka bacalah surat Yusuf ini. Namun surat ini sering dibaca oleh ibu-ibu pada saat mereka hamil. Agar apa? Agar anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Ini kita tidak tahu dari mana ajarannya seperti itu. Tapi yang jelas dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah bahwasanya kalau seandainya kita merasa sedih, kita merasa gundah, lihatlah bagaimana perjuangan Nabiullah Yusuf, bagaimana ujian yang bertubi-tubi dirasakan oleh Nabiullah Yusuf. Tidak pernah berhenti. Bukannya di situ saja, sampai-sampai pada saat Futuhul Makkah, surat ini menjadi inspirasi bagi baginda Rasulullah SAW. Pada saat Futuhul Makkah, pada saat itu diumumkan, dilistingkan nama-nama orang-orang yang memang halal darahnya untuk dibunuh. Di antaranya Ikrimah. Ikrimah itu adalah anak Abu Jahal. Diumumkan namanya, bahwasanya walaupun dia bersembunyi di balik kain Ka'bah, di balik kiswah, maka dia boleh dibunuh. Coba bayangkan, pada saat mereka semuanya orang-orang kafir, pembesar kafir Quraisy, kafir Makkah pada saat itu dikumpulkan di Makkah. Lalu Rasul berpidato di hadapan mereka semuanya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka? Mereka sudah sangat gemetar menghadapi eksekusi dari Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasul kepada mereka? Ma tadhunnu ayfa'ala bikum?
Apa yang akan kalian pikirkan? Perlakuan apa yang akan kuberikan kepada kalian? Maka pada saat itu orang-orang kafir Makkah mengatakan, anta akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau Muhammad itu adalah saudara kami, saudara mulia kami, anak saudara mulia kami. Ini adalah ungkapan belas kasihan dari orang-orang yang dulu menghina Rasulullah SAW, yang dulu mencaci maki, yang dulu mengusir Rasulullah SAW. Namun apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Pembalasan terhadap mereka yang menghina Rasulullah. Al-yawma aqulu lakum. Pada saat itu Rasul mengatakan kepada mereka semuanya, al-yawma aqulu lakum. Pada hari ini aku katakan kepada kalian semuanya, kama qala Yusuf li akhi. Sebagaimana Yusuf mengatakan li ikhwatihi, sebagaimana Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada dosa bagi kalian semuanya. Ini adalah inspirasi yang sangat luar biasa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari surat Yusuf ini. Pada saat Rasul bisa membalas dendam terhadap orang yang menyakitinya dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tapi Rasul tidak melakukannya, memberikan maaf kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang kafir tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ini adalah sebuah hal yang memang harus kita tiru, jemaah yang dirahmati Allah. Banyak orang yang telah membuat hati kita sakit, bahkan ada di antara persaudaraan yang tidak mau berbicara dengan saudaranya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ego mereka mempertahankan diri untuk tidak berbicara, tidak bersilaturahmi. Maka lihatlah dan rujuklah kembali surat Yusuf ini. Bagaimana kondisi Rasulullah pada saat beliau mampu untuk membalas dendam, namun Rasulullah SAW tidak melakukan pembalasan dendam tersebut. Ini adalah sekilas di antara sekian banyak kisah Nabi Yusuf yang bisa menjadi iktibar kepada kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة